Tiba-tiba ajak berhubungan badan, teriaklah itu menantu. Kemudian bapaknya panik ke dapur, maaf, bawa pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Yang di rumah juga mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Ini dia siraman kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Bersama saya Irfan Hakim, ini seneng banget ngeliat ibu-ibu ceria banget ya. Make up masih full ya. Gak ada yang ngantuk. Coba kita sapa satu demi satu, ucapkan salam. Yang pertama adalah Majelis Talim Al-Ikhlas Lampung Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim Nurul Hikmah Lewiliang Bogor. Ada bapak-bapak juga di belakang, sehat ya Pak ya, semangat ya. Oke, nah ini kita akan melihat sebuah tayangan. Waduh, miris sekali. Mertua tega membunuh mantunya yang tengah hamil 7 bulan karena menolak ajakan berhubungan badan. Yuk kita lihat ini dia. Mertua yang tega menghabisi nyawa menantunya yang tengah hamil 7 bulan akhirnya terkuak. Sebelum membunuh, pelaku hendak melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Setelah menjalani pemeriksaan, Satreskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur akhirnya membongkar motif dari pembunuhan sadis mertua terhadap menantunya yang sedang hamil 7 bulan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tergiur hasrat ingin mencabuli korban. Saat pelaku melancarkan aksinya, korban FT memberontak. Tanpa pikir panjang, pelaku bernama Khoiri alias Satir mengambil senjata tajam dan tega menganiaya korban. Jadi ceritanya, si bapak itu usianya baru 52 tahun. Dan punya anak laki-laki dan menantunya Fahad umurnya 23 tahun, lagi hamil 7 bulan. Sang suami dari perempuan tersebut, yaitu anak dari si bapak, lagi wawancara kerja, lagi pergi. Di rumah tampaknya ada bapak dan anak mantunya tersebut. Habis mandi, masuk kamar, dalam kondisi sudah rapi mah. Udah rapi, sudah pakai baju. Masuk ke kamar, tiba-tiba ajak berhubungan badan, teriaklah itu menantu. Kemudian bapaknya panik ke dapur, maaf, bawa pisau, gorok. Digorok, udah gitu di waktu yang bersamaan suaminya pulang. Heran kenapa dikunci, diintip, kenapa bapaknya ada di kamar dia. Pas masuk bapaknya kabur. Akhirnya sekarang Anaknya lihat langsung. kayaknya baru selesai, jadi kurang beberapa lama. Gitu aja bapaknya kabur, akhirnya sudah ketangkap sekarang. Nafsu ya. Itu mah. Lagi hamil 7 bulan. Jangan ikuti hawa nafsu, itu tema kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tubbarud dunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jangan ikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Tapi ternyata nafsu oleh Allah dibagi dua. Anda silakan lihat Yusuf 53. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat.
nafsu amarah namanya. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam ayat ini Allah menyatakan nafsu terbagi dua. Satu nafsu amarah yang selalu didorong oleh setan, mengajak manusia berbuat jahat, termasuk mertua tadi. Ini nafsu amarah. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Mana nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah? Misalnya lapar, nafsunya pengen makan, betul? Minum, haus pengen minum. Ngantuk pengen tidur. Boleh, boleh. Ini nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau nafsu yang didorong oleh setan, nafsu amarah selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kenapa? Akal sehatnya nggak jalan. Sebagai mertua harusnya sama menantu dijagain apa diperkosa? Jagain. Akal sehatnya nggak jalan. Otaknya nggak jalan. Yang jalan hanya nafsunya. Makanya orang yang bertakwa, wal minal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya. Tapi orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Di mana pusat nafsu? Di udara kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Allah atur semua dalam Al-Quran. Yang sejengkal ke bawah dengan menikah, birahi manusia terpenuhi. Yang sejengkal ke atas, itu nafsu dunia. Pangkat, jabatan, rumah, kekuasaan. Semuanya. Perabotan, kendaraan, sejengkal ke atas. Ya ayuhan nas kulu mimma bil ardi halalan thayyibah. Ini. Yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalau tidak halal, tidak thayyib, kata Allah, dia ngikuti langkah setan-setan. Nafsu diikuti. Coba. Kalau orang yang normal, mantu lagi hamil 7 bulan, bahagia. Iya, bentar lagi dapat cucu. Lagi dapat cucu. Ya. Anaknya 23 tahun. Bapaknya 52 tahun, lagi sedang gagah-gagahnya. Setan coba. Masya Allah, tabarakallah. Nggak masuk akal sehat, tapi itulah yang terjadi. Yang namanya nafsu, makanya Rasul mengatakan banyak berpuasa. Jangan makan sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Maksudnya apa? Punten pan. Rasul mengatakan nafsu bisa berkurang dengan tidak kekenyangan. Jadi kenyang makanan dengan nafsu itu identik, menyatu. Energi yang kuat luar biasa. Jadi orang kalau dia misalnya makannya banyak, nafsunya gede. Karena benar-benar kayak macam mobil pakai BBM. Saling mendukung, kuat dia. Contoh, yang namanya tidur. Orang kalau tidurnya banyak, dia puas, dia kuat melakukan serangannya. Makanya Islam mengajarkan jangan terlalu banyak tidur. Banyak sholat malam gitu. Banyak zikir. Jangan kebanyakan makan karena ini yang namanya tidur yang cukup banyak membuat orang nafsunya tidak terkendali. Gitu. Dan itu kalau tidak salah si bapak yang tadi itu tuh memang terbiasa ke prostitusi juga katanya. Oh. Gitu. Jadi kebiasaan melihat mantu yang habis mandi udah pakai daster tetap tergiur karena udah kebiasaan. Ya, dan itu juga katanya melakukan itu tuh gara-gara panik karena si mantunya teriak-teriak, dia panik dimatiin. Aduh, pokoknya setan sudah menguasai banget saat itu. Nafsu luar biasa. Makanya kita banyak selalu setiap saat membaca Al-Fatihah, baca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah nafsu terkendali karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang beriman. Kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi Maya dengan pertanyaan dari jamaah juga. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mama yuk.